mau pulang, Mama. Akhirnya sampai mereka itu dibawa masuk, saya nggak ngerti kecapean. Saya pun tertidur. Bagaimana dia disuruh telanjang dan bagian sensitif, bagian kelamin dipegang, itu bukan sesuatu yang gampang untuk seorang melakukan atau bercerita tentang hal itu, mau membuka aib seperti itu. Dan itu memang yang dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Itu kayak saya ambil empal, saya makan, terus ketahuan sama pembantu, disampaikan ke bos, itu saya langsung dijejelin. Kotorannya gajah, dipegangnya dijejelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Solmat Official. Jadi hari ini ada yang tulis di TikTok saya ketika saya memposting suatu cuplikan video dari YouTube saya ini, yang mengatakan, "Pak, tolong disuarakan perihal Taman Safari Indonesia." Dan saya kemudian mencoba untuk melihat, mengorek, mengecek, menonton video-video berita yang sehubungan dengan Taman Safari ini. Ya, dan saya memang benar-benar jadi terharu ya ketika mendengar kesaksian dari para pelaku-pelaku pemain sirkus ini, bagaimana mereka dari kecil disiksa, ada yang ditempeleng, ada yang disetrum sampai ke alat kelamin, bahkan ada yang mendapatkan pelecehan seksual, ada yang dijambak, ditarik dari mobil, dipisahkan sama orang tuanya. Kalau cerita ini benar, teman-teman semua, ini luar biasa nih. Menurut saya ini kembali lagi kalau benar ya, yang pelaku ini sudah ada gangguan jiwa atau psikopat sepertinya. Sedemikian teganya melakukan hal tersebut ya. Apalagi ada seorang korban di usia 10-12 tahun ditelanjangin dan dipegang-pegang kelaminnya. Ini luar biasa nih ya. Jadi pertama, kita tentu sebagai masyarakat Indonesia sangat mendukung ini segera diproses hukum ya. Proses hukum dan seberat-beratnya. Ada pidana umumnya, ada perlindungan terhadap perempuan, apalagi waktu itu ketika itu anak. Ya, ini memang benar-benar semaksimal mungkin harus diproses, diberikan efek jerah terhadap pelaku. Karena bapaknya itu sudah meninggal ya, kita dilihat di level anak-anak ini, ada tiada di antara mereka yang ikut melakukan kebiadaban tersebut. Kita juga melihat ya, bersyukur kepada bapak-bapak di Komisi 3 DPR RI yang sudah melaksanakan rapat dengar pendapat umum ya, RDPU, sehubungan dengan peristiwa ini ya. Kita salut, kita apresiasi, tapi tolong kelanjutannya tetap itu berjalan. Aparat penegak hukum terus bekerja, karena ini sudah pasti delik biasa, bukan lagi delik umum, dan harus diproses. Kalau perlu hukuman seumur hidup atau maksimal pidana 20 tahun. Karena kita nggak tahu nih, apakah cukup atau hanya korban-korban yang bersuara itu, atau ada lagi korban-korban yang lainnya yang bisa jadi terus berjalan ya. Kita sangat mengutuk perbuatan tersebut. Luar biasa memang. Tidak memiliki pri kemanusiaan, hanya pri kebinatangan.
Itu yang pertama. Dan berikutnya, kita mengharapkan, atau saya pribadi mengharap semoga kuasa hukumnya itu melakukan gugatan perdata. Gugat aja itu sebesar-besarnya, baik itu kerugian material, kerugian yang selama ini gaji tidak dibayarkan, kerugian karena mungkin gizi yang kurang, kerugian waktu kerja mungkin yang berlebihan, dan ini yang paling berat dan paling besar, kerugian imaterial digugatkan itu 100 miliar kalau perlu satu orang, karena Taman Safari itu ya asetnya juga besar. Itu pun sebenarnya tidak bisa mengobati luka hati daripada batin daripada para korban ini terhadap apa yang mereka terima sekian tahun, puluh tahun, dari hari ke hari mereka terima, mereka alami. Ya, semoga bisa digugat ya, dan semoga aparat penegak hukum bekerja dengan baik sampai benar-benar bisa dijalankan, diterapkan. Saya pribadi pun ketika melihat itu kesal, marah, dan kecewa luar biasa apa yang mereka alami ya. Kita tidak mau keluarga kita dalam kondisi seperti ini. Mungkin anak kita, saudara kita, dia luar biasa karena kemampuan kekuasaan melakukan hal sedemikian luar biasanya. Ya, kita juga nggak tahu kenapa kasus ini baru terungkap. Ada apa? Apakah kembali lagi karena sudah viral atau viral? Karena kalau kita lihat bahwa dulu ada rekomendasi dari Komnas HAM, sudah ada tim kuasa hukum pernah melakukan upaya-upaya tertentu, bersurat kepada keluarga langsung. Tapi kenapa sekarang? Ya entah apakah memang kuasa hukum dulu itu sudah pernah melaporkan ini kepada baik itu kepolisian ataukah institusi-institusi yang terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan. Ya, kalau Komnas HAM kita lihat sudah ada rekomendasinya ya. Jadi kembali lagi kita berharap kiranya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, atau siapapun semua yang mendapatkan perlakuan yang biadab ini, dan kalau ini benar, tapi ya harusnya ini bisa diyakini adalah suatu kebenaran. Karena ketika seorang perempuan menceritakan bagaimana kelaminnya disetrum, bagaimana dia disuruh telanjang dan bagian sensitif, bagian kelamin dipegang, itu bukan sesuatu yang gampang untuk seorang melakukan atau bercerita tentang hal itu, mau membuka aib seperti itu. Dan itu memang yang dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Karena memang korban-korban yang seperti ini, kalau diminta bukti, ya sangat susah membuktikan secara langsung, apalagi ini peristiwanya sudah lama. Karena kenapa ya? Hanya berdua mungkin, sehingga tidak ada saksi, bekasnya juga sudah hilang. Ya semoga aparat penegak hukum sangat bijak dalam menyikapi kasus ini. Karena masyarakat Indonesia sudah ramai mengawal, mengontrol, memviralkan kasus ini. Jangan sampai masuk angin. Jangan sampai oknum-oknum bermain. Jangan sampai kekuatan uang bermain, kekuatan kekuasaan bermain. Ya sekarang sih cukup bagus. Kita bersyukur bahwa ini sudah masuk ke Komisi 3 dalam RDPU. Tetapi kalau tidak terus dikawal, karena RDPU ini lebih kepada menganalisa dan kemudian mendapatkan kesimpulan daripada Dewan, tidak bisa langsung mengeksekusi atau ada suatu putusan apapun ya. Mungkin rekomendasi ke kepolisian, ke Komnas, dan lain sebagainya.
Jadi kita sekali lagi berharap semoga para korban ini, beberapa ibu-ibu dan juga mungkin ada bapak, tapi saya lihat hanya ada beberapa ibu, semoga kiranya mendapatkan keadilan, ya semoga mendapatkan perlindungan, karena ya bisa jadi teror-teror mungkin mulai jalan lagi dan lain sebagainya. Terkadang orang kalau punya duit banyak, tidak punya mental yang bagus, moral yang bagus, ya menggunakan kekuasaan duit untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, terima kasih kepada tim kuasa hukum yang sudah mendampingi segala upaya bapak-bapak, kiranya mendapat berkah, dan kita mengharap kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, secara khusus Bapak Kapolri, untuk kiranya mengawal kasus ini. Apalah arti nama besar daripada Taman Safari ini kalau ternyata di dalamnya ini ada pelanggaran hak asasi yang begitu berat, bisa juga mengarah kepada trafficking ataupun perbudakan. Kalau kita lihat ada anak kecil yang diambil, dibawa paksa. Ya kalau memang Taman Safari itu harus tutup, ya apa boleh buat. Kalau memang ini milik swasta murni dan sudah tidak ada jalan lagi untuk dilanjutkan, ya mungkin sudah waktunya ditutup. Tapi memang dalam hal ini subjek hukumnya yang melakukan kebiadaban-kebiadaban ini adalah subjek hukum perorangan, ya, atau naturalistic person, bukan perusahaannya atau direct person. Jadi ya yang melakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Kalau ternyata mereka masih memiliki atau bisa menjalankan perusahaan tersebut dengan tentu menjalankan kewajiban berdasarkan putusan-putusan pengadilan nanti, baik itu pidananya ataupun perdatanya, dan Taman Safari ini masih bisa dijalankan, ya harusnya sih nggak ada masalah. Ya mungkin anaknya, cucunya, keluarganya dan lain sebagainya, ya itu bisa dipertimbangkan, karena memang di situ juga begitu banyak orang yang bekerja, yang menggantungkan hidup. Tapi kalau ini yang dijadikan dasar untuk menghilangkan konsekuensi pelanggaran hukumnya, pidana dan perdataannya, ya ditutup juga saya pikir nggak ada masalah. Masyarakat Indonesia pasti ikhlas. Tapi kalau memang bisa dipertahankan dengan diatur sedemikian rupa, ya itu mungkin lebih bagus. Yang penting ada pengawasan dan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi demikian sahabat Somat, saya dengan singkat memberikan tanggapan perihal kasus yang terjadi di Taman Safari ini. Suatu perbuatan-perbuatan yang diduga sungguh biadab yang dilakukan oleh kelompok pemilik daripada orientasi sirkus Indonesia, yang juga bagian daripada pemilik Taman Safari ini. Dan semoga korban-korban ini bisa mengalami pemulihan atas luka perasaan jiwa mereka, ya. Mungkin perlu untuk dilakukan, korban-korban ini bisa mengalami pemulihan atas luka perasaan jiwa mereka, ya. Mungkin perlu untuk dilakukan pendampingan psikolog, psikiater, entah dari negara kalau mereka tidak mampu, atau ya dibebankan juga ke para pelaku ini sehingga mereka bisa dipulihkan. Satu jiwa itu, satu nyawa itu berharga. Tidak dikatakan mereka mungkin karena orang tidak punya dan ya masa bodoh. Ya demikian sahabat Somat, dan kiranya ini bisa menjadi suatu pelajaran kita semuanya untuk lebih berhati-hati, anak kita, keluarga kita lebih waspada, dan sensitivitas kita juga lebih
peka di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang demikian sangat butuh bantuan ya, yang demikian mengalami suatu penderitaan akibat kesewenang-wenangan hukum ini. Terima kasih dan salam hormat.